Mr. Sepo, obrolan kita hari ini adalah tentang kehidupan masyarakat Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Oke, Oke, langsung saja. Bagaimana ya kehidupan masyarakat Indonesia pada masa awal kemerdekaan? Pasti tidak mudah, karena harus berhadapan dengan Jepang, apalagi sekutu. Ditambah terjadi pemberontakan di berbagai daerah. Tapi di sini saya lebih menekankan pada kehidupan masyarakat Indonesia di awal kemerdekaan di berbagai bidang, seperti di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Mari kita cakap-cakap tentang itu. siap, gaskeun. Siap. Oke, mulai di bidang ekonomi. Jelasin dong. Oke, pada awal kemerdekaan, keadaan ekonomi Indonesia sangat kacau. Terjadi inflasi tinggi. Karena peredaran uang Jepang tidak terkendali. Selain itu, Belanda mengepung Indonesia secara ekonomi dengan menutup pintu keluar masuk perdagangan Indonesia. Blokade ini dilakukan pada November 1945. Blokade ini merupakan upaya untuk menyudutkan Indonesia dari segi ekonomi. Untuk mengatasi masalah ini, Indonesia melakukan hal-hal seperti berikut. 1. Menjalankan pinjaman nasional melalui persatuan dari Badan Pekerja KNIP. 2. Pemerintah RI mengeluarkan uang kertas baru, yaitu uang Republik Indonesia dan uang Republik Indonesia Daerah pada Oktober 1946. 3. Membentuk Bank Negara Indonesia pada 1 November 1946. 4. Untuk menembus blokade ekonomi, pemerintah melakukan langkah politis dengan mengirim bantuan beras ke India, dengan harapan India membantu perjuangan diplomasi di forum internasional. 5. Mengadakan hubungan dagang langsung dengan luar negeri. Pemerintah membentuk Banking and Trading Corporation. Opo kuwi? Nah, singkatnya, begitu keadaan ekonomi masa itu. Ah, begitu ya. Jadi nambah ilmu nih. Kalau di bidang sosial, bagaimana? Kalau di bidang sosial, pada masa penjajahan, penduduk asli Indonesia mengalami diskriminasi. Warga utama adalah para penjajah Eropa, dalam hal ini Belanda. Sedangkan penduduk asli Indonesia cenderung hanya menjadi orang rendahan. Setelah Indonesia merdeka, diskriminasi ras itu dihapuskan. Semua orang memiliki hak yang sama. Sementara di bidang pendidikan, pada masa awal kemerdekaan, pendidikan dibentuk menjadi 4 struktur atau tingkatan, yaitu pendidikan rendah, pendidikan menengah pertama, pendidikan menengah atas, dan pendidikan tinggi. Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan disebut Rencana Pelajaran 1947 dan baru dilaksanakan mulai tahun 1950. Fokus Rencana Pelajaran 1947
adalah meningkatkan pendidikan watak serta kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari, perhatian terhadap kesenian dan pendidikan jasmani. Kalau di bidang budaya, penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional kala itu terus digalakkan. Bidang sastra hadir angkatan 45 yang dipelopori oleh Chairil Anwar, Asrul Sani, Rifai Apin, dan Idrus. Seni musik lahir lagu-lagu bertema nasionalis. Tokohnya misalnya ada Ismail Marzuki, Cornel Simanjutak, Gus Bini. Di bidang seni lukis ada S. Suyoyono, Rusli, Afandi, Dullah, dan Basuki Abdullah. Seni film berkembang dengan tokoh antara lain Usmar Ismail dan Jamaluddin Malik. Wow, keren Indonesia ya. Kira-kira ada nilai apa saja nih yang dapat kita ambil dari kehidupan masyarakat Indonesia pada masa awal kemerdekaan? Oh, tentu banyak. Contoh satu saja, keberanian. Bayangkan saja, negara mana yang berani melawan jawaranya Perang Dunia II kala itu? Lah ini Indonesia, negara baru lahir, berani-beraninya tidak mau nurut sama sekutu, bahkan melawannya, mempertahankan kemerdekaan hingga hari ini. Luar biasa bukan bangsa Indonesia? Yeah, keren memang. Indonesia nih bos, tanah pejuang. Selain itu, ada tidak? Banyak. Contohnya kerja keras atau ulet, percaya diri, kerjasama, bahu-membahu bersatu padu, semangat nasionalisme dan patriotisme. Banyak pokoknya. Cari sendiri, belajar sejarah, jangan manja. Betul itu. Biar mandiri dan generasi sekarang belajar mengenal Indonesia melalui pelajaran sejarah untuk Indonesia lebih baik. Oke, waktu kita sudah cukup. Terima kasih sudah menjadi bintang tamu di podcast kali ini. Salam belajar.